Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, talented people semuanya. Welcome di Behind the Suit pagi ini. Perkenalkan, saya Putri Pamela dari Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan, rekan-rekan semuanya di acara Behind the Suits. Dan, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu sebagai Consulting, di mana kami hadir sebagai partner untuk mendukung perkembangan individu demi akselerasi organisasi. Kami paham kondisi organisasi itu berbeda-beda dan bagaimana kami itu berusaha untuk memahami tiap organisasi secara mendalam dan merancang solusi khusus yang tepat. Nah, di sesi Behind the Suits pagi ini, kita akan membahas topik-topik yang biasanya sedang in dan really happening now, supaya bisa memahami berbagai perspektif dan memberikan solusi terbaik. Nah, karena acara ini super interaktif dan juga waktunya sangat terbatas gitu ya, biasanya di Behind the Scenes ini kita cuma punya 45 menit. Jadi sepanjang sesi, feel free untuk rekan-rekan semuanya ketik pertanyaan atau ide di kolom chat Zoom. Dan juga bagi yang di YouTube, bisa juga taruh di kolom komentar. Nah, nanti, tim saya yang akan menginfokan. Nah, sekali lagi di sesi ini biasanya itu karena waktunya pendek, kita juga banyak tanya jawab, jadi langsung aja untuk bisa menanyakan pertanyaannya, tulis di kolom chat atau Bapak Ibu bisa raise hand untuk kita langsung bisa berdiskusi. Nah, jadi kali ini, di Behind the Suit pagi ini kita akan mengangkat isu yang, spesial dibandingkan hari-hari lainnya. Jadi setelah Leaders Breakfast Club 2 minggu yang lalu, mungkin Bapak Ibu kalaupun, pada saat itu bisa hadir dan menyempatkan hadir, di 2 minggu lalu kami mengadakan event namanya Leaders Breakfast Club. Dan pada saat itu ternyata masih banyak organisasi khususnya di lingkungan pemerintahan yang penasaran tentang bagaimana sebenarnya manajemen talenta bisa dioptimalkan. Jadi di sesi Leaders Breakfast Club kami itu, kami mengundang ada sekitar 1.000 audiens yang hadir dan pada saat itu kami mengangkat tema adalah manajemen talenta berbasis artificial intelligence. Terutama bagaimana kita bisa mengembangkan para ASN dan salah satu yang mau kita angkat di sini adalah pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di mana mereka adalah salah satu, pemerintahan daerah yang mengadopsi AI ke dalam proses manajemen talentanya. Walaupun kalau mereka bilang belum sempurna, tapi mereka salah satu yang betul-betul melihat jauh ke depan dan mengadopsi teknologi AI untuk mempermudah proses manajemen talenta yang sedang mereka sempurnakan. Nah, karena itulah hari ini kita mengundang, eee, instansi yang sangat inspiratif tersebut gitu ya, Pemkab Badung yang telah, berhasil mungkin menerapkan dan mencoba memulai menerapkan manajemen talenta berbasis AI dan juga mengintegrasikannya ke dalam sistem mereka dan di sini sistem mereka itu namanya Simalen, di mana nanti, ada tamu kita yang akan sharing gitu ya. Nah, mengawali karir sebagai PNS, ASN, tamu kita ini di Pemkab Klungkung selama 8 tahun. Beliau kemudian bergabung di Pemkab Badung pada tahun 2019 hingga sekarang, dan saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKPSDM Kabupaten Badung. Dan dengan latar pendidikan, S1 Ilmu Hukum dari Universitas Udayana, dan S2 Magister Hukum dari Universitas Warmadewa, beliau berhasil membawa inovasi manajemen talenta berbasis AI ini ke pemerintahan Kabupaten Badung. Dan without further ado, please welcome di sini ada Mbak Ni Gusti Ayu Made Pujarama. Biasanya kami panggil Mbak Puja. Apa kabar, Mbak? Hai Mbak Pamela, kabar baik. Gimana kabarnya di sana? Kayak semangat terus ya Mbak Pamela, Boleh. nggak pernah drop gitu ya semangatnya ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan. Ini jauh dari Bali, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi kita ngobrol-ngobrol di Zoom yang mungkin bisa membawa banyak manfaat untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Dan sebelum kita mulai nih izin Mbak Puja,
Temanya hari ini itu manajemen talenta AI di Pemkab Badung, bagaimana membentuk ASN yang unggul dan efektif. Nah, sebelum kita diskusi lebih mendalam, kalau boleh saya ingin mengajak, rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya untuk sejenak kita throwback ke momen penting yang baru-baru ini diunggah oleh Profesor Zudan Arif Fakrullah, Kepala BKN, di mana beliau menghadiri event, ESQ atau Egg Consulting, di mana ini bernama Manajemen Talenta AI di dalam Gig Era. Mari kita tonton bersama ya sebagai flashback kita dan kenapa makanya ada behind the suit pagi ini. Oke. Tadi Bapak Ibu bisa dengar videonya? Karena kalau dari saya sebetulnya tadi, nggak begitu terdengar karena sinyal. Tapi Bapak Ibu oke tadi bisa dengar videonya? Bisa, oke, thank you. Oke. Nah, setelah melihat video tadi, saya ingin mendengar tanggapan dari Mbak Puja nih, bagaimana sih mungkin, pertama adalah betapa penting manajemen talenta ASN apalagi di dalam lingkupan BKPSDM gitu. Kenapa sih ini menjadi sesuatu yang, memang menjadi salah satu fokus utama gitu Mbak Puja? Boleh share sedikit? Baik, terima kasih banyak sebelumnya Mbak Pamela. Sebuah kehormatan bagi kami dari BKPSDM Bandung sampai bisa dilibatkan dalam acara yang sebergengsi ini, Mbak. Terkait dengan hasil dari leader Breakfast Club kemarin yang di Jakarta, di sana pimpinan kami juga sempat hadir ya, Mbak. Kebetulan Bapak Kepala Badan hadir langsung di sana bertemu dengan Bapak Ari, Bapak Kepala BKN, dan pimpinan-pimpinan daerah lainnya. Di sana menurut kami khususnya di Kabupaten Badung dan seperti sama dengan visi dan misi dari Bapak Prof. Zudan, Bapak Kepala BKN, bahwa perpaduan antara manajemen talenta berbasis AI yang akhirnya kita padukan dengan talent DNA AI dari miliknya teman-teman dari ICT sangat berpengaruh sekali pada Simalen kami. Simalen itu adalah sistem manajemen talenta sebutan bagi Pemkab Badung ya Mbak Pamela. Jadi mungkin di beberapa daerah Mhm. lain ada Simata atau Sinta, kami di Badung menyebutnya dengan nama Simalen. Nah, dengan adanya manajemen talenta berbasis AI ini, ternyata apabila kami padankan dengan Simalen kami sangat memiliki berpengaruh sekali. Bahwa pada saat kondisi sebelum manajemen talenta kami belum dikawinkan atau belum diintegrasikan dengan talent DNA berbasis AI, masih banyak sekali ada posisi-posisi dalam nine box itu yang sedikit menyebar dan berkumpul pada satu kotak sehingga tidak kita agak susah untuk mengidentifikasikan ini sebenarnya di posisi mana mereka kok ngumpul semua dalam satu box tersebut. Dengan adanya manajemen talenta berbasis AI akan sangat mempermudah kami untuk menempatkan talenta ASN sesuai dengan potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh ASN tersebut. Jadi jauh lebih spesifik, penilaiannya jauh lebih menukik langsung ke potensi dan kompetensi yang bersangkutan. Demikian Mbak Pamela. Nah, memang pemerintahan Kabupaten Badung ini
kalau saya lihat menjadi pelopor mengadopsi teknologi AI untuk manajemen talenta ASN. Boleh nggak, Mbak Puja mungkin cerita gitu ya, memang kata Mbak Puja tadi kan pas di awal tuh kok pada ngumpul di satu box gitu ya. Bagaimana sih awal-awal, langkah perjalanan ini dimulai gitu? Dan mungkin bisa Ya. cerita sedikit juga, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi gitu ya? Bagaimana akhirnya, mengadopsi ini dan pastinya pas mengadopsi ini juga bukan sesuatu proses yang smooth gitu ya Mbak Puja, dan ini mungkin bisa menjadi, pembelajaran buat kita semua juga yang sedang dalam proses mengembangkan manajemen talenta. Iya, untuk di pemerintah Kabupaten Badung sendiri kan memang kita masih dalam proses pembangunan sistem manajemen talenta juga Mbak Pamela. Pada saat kita mulai mempersiapkan sistem tersebut di tahun 2024 tiba-tiba kita kedatangan tamu nih. Ada penawaran menarik langsung dari teman-teman ACT yang datang berkunjung ke Kabupaten Bandung dengan penawaran spesialnya. Pada saat itu bertemu dengan pimpinan-pimpinan kami, Mbak Pamela sendiri ikut bergabung kayaknya waktu itu untuk Iya. melakukan presentasi kepada Bapak pimpinan Kabupaten Bandung, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah pada saat itu Pak Adi Arnawe, melakukan presentasi dan ternyata mendapatkan atensi yang cukup besar dari Bapak pimpinan. Setelah kedatangan dari teman-teman ACT itulah kami mulai melakukan beberapa rapat koordinasi bagaimana sih caranya kita mengadopsi aplikasi talent DNA yang sangat menarik yang nantinya mungkin kita pikir pada saat itu dapat membantu penerapan si manajemen talenta kami. Kemudian setelah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan teman-teman dari ACT, dari ada Prof. Norman, kemudian ada Mas Aji juga pada saat itu kita mendapatkan satu keputusan bersama dengan melakukan perjanjian kerjasama bersama. Kita melakukan proses-proses sana dengan teman-teman ACT juga, akhirnya terbentuklah kerjasama kita untuk mengadopsi talent DNA AI itu sendiri. Nah, yang membuat lebih menariknya lagi dengan talent DNA AI ini kita menggunakan basis NIP ya Mbak ya. Jadi kita kalau PNS itu Mhm, ataupun ASN kita ada NIP namanya. Jadi dengan NIP itu mhm. kita share di beberapa jabatan manajerial. Saat itu ada sekitar 422 jabatan manajerial yang kami share untuk mengisi tautan ataupun link yang ada kaitannya dengan mengisi talent DNA itu sendiri. Jadi begitu si PNS ini mengisi talent DNA AI-nya, kami secara otomatis memiliki database potensi dari talenta itu sendiri. Dengan talenta AI ini didapatkanlah 10 teratas atau top 10 yang dimiliki oleh si talenta ASN ini. Dan ada five bottom juga, jadi dari 10 teratas dari potensi ASN, kemudian ada five bottomnya. Berdasarkan hasil itulah kami memiliki database untuk memperkuat kembali Mbak Pamela, memperkuat simalen kami untuk masuk ke dalam manajemen talenta kami. Mungkin kami bisa sedikit share screen Mbak Pamela. Boleh banget Mbak Puja, silahkan. Ya, kita akan Mmm, tampilkan bagaimana sih dan awalnya. Ya, saya juga penasaran nih, jadi kayak before after-nya gimana gitu? Maksudnya before adanya AI, interpretasi atas penempatan Numbox kayak gimana? Nah, ya. kemudian pas diintegrasi AI kayak gimana gitu Mbak Puja? Supaya mungkin bisa jadi kita semua udah ada di tahap yang sebelumnya itu, yang dilakukan Pemkab Badung kan? Apa sih Oh, oke. interpretasi kita semua atas manajemen talenta yang disokong oleh Pan-RB gitu? Apakah kita punya pemahaman yang sama gitu, Mbak? Oh, oke, siap. Jadi kalau untuk kita di pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten kota, saya rasa teman-teman di sini semua sudah memiliki aplikasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Prof. Sudan di sekitar 344 kabupaten kota yang memiliki aplikasi manajemen talenta sekitar 44 ya, Mbak. Jadi kita mungkin Mhm, kurang iya. lebih sama Baru 44 tampilan. dari Iya, 44. 388 tadi ya? Ya, betul. Jadi ada 44 yang sudah punya aplikasi ini, kemudian hanya 20 baru yang melaksanakan secara penuh mungkin untuk si aplikasi manajemen talenta. Mohon izin, ini ditampilkan di layar bahwa inilah kami dasar-dasar penilaian manajemen talenta pada pemerintah Kabupaten Badung. Saya rasa sekali lagi tampilan ini sama persis atau hampir sama dengan sistem manajemen talenta yang dimiliki oleh teman-teman di pemerintah kabupaten kota lainnya. Kita tetap sudah mengadopsi amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN dan Permenpan 3 2020 tentang manajemen talenta yang kami tuangkan ke dalam
sistem manajemen talenta kami. Ada dua unsur seperti yang bisa ditampilkan di layar, unsur kinerja maupun unsur potensial. Pada umumnya sama, tetapi apabila dilihat lebih lanjut, kami punya dua kunci yang mungkin tempat atau kabupaten lain belum miliki, yaitu ada di unsur kinerja maupun unsur potensialnya berakhlak dan talent fit. Jadi di sini kuncinya yang kami dapatkan dari si talent DNA AI itu bahwa sebelumnya unsur kinerja hanya kami dapatkan dari penilaian SKP, kemudian inovasi dan tim kerja. Di dalam SKP juga ada sih Mbak Pamela, ada unsur berakhlaknya, hanya ya kita PNS untuk penyusunan SKP kita tahulah seperti apa sih penyusunan SKP pada umumnya di teman-teman ASN ini. Sedangkan untuk gambaran lebih jelasnya kami bisa dapatkan di culture fit berakhlaknya si talent di NII. Dan yang lainnya kita dapatkan di unsur potensial yang kita masukkan di pertimbangan lainnya berupa talent fit. Nah, talent fit ini yang sebelumnya tidak ada pada saat penilaian manajemen talenta sebelumnya. Jadi benar-benar kita tidak punya sama sekali penilaian potensi langsung dari si talenta ASN ini apa sih yang dimiliki potensi mereka seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi dasar kami tuh hanya di SKP, dari assessment dan rekam jejak, hanya sebatas itu saja Mbak Pamela. Dengan adanya keunikan talent fit ini, kami memiliki salah satu nilai lebih dalam manajemen talenta kami dengan memasukkan nilai-nilai dari talent fit maupun berakhlak culture fit sesuai dengan potret langsung si ASN itu sendiri. Mungkin kita bisa masuk ke dashboardnya Talent DNA Finder milik dari ACT yang kita sudah adopsi ke dalam Pemkab Badung. Nah, ini adalah dashboard untuk bekerjanya si AI tersebut. Jadi AI bekerjanya di sini, seluruhan data yang kami proses berdasarkan hasil penilaian talent DNA AI ada di sini. Jadi ada penilaian per ASN yang sudah mengisi link ataupun tautan tersebut. Kita coba aja kali ya Mbak Pamela. Kita mungkin masuk ke salah satu nama pegawai di BKPSDM yang sudah mengisi ya, yang dengan catatan mereka sudah mengisi link atau tautan talent DNA AI. Ya, kita coba masukkan dulu salah satu nama pegawai, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ada top 10 yang tadi saya sebutkan tadi, ada 10 potensi teratas yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, dan ada 5 bottom, 5 terbawah yang dimiliki oleh PNS tersebut. Di bawahnya sudah dapat kita lihat juga ada analisa terhadap hasil dari penilaian tersebut. Bahwa Ibu Niputu Yuniari Astuti ini memiliki profil yang seperti apa, kemudian dengan kekuatan-kekuatan yang seperti apa yang dimiliki oleh Ibu ini, serta kelemahan-kelemahannya seperti apa. Di sana sudah terlihat dengan jelas dan yang bersangkutan pun sudah mendapatkan hasil ini. Mungkin perlu diketahui bersama oleh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini bahwa talent DNA ini untuk perhitungannya hanya 1 kali seumur hidup. Jadi 1 kali perhitungan yang kemungkinan tidak hanya ada kemungkinan kecil ya mungkin dari 99% hanya 1% terjadi perubahan terhadap talent DNA. Jadi kita hanya perlu melakukan 1 kali saja seumur hidup sampai pensiun kita tetap bisa mendapatkan potensi dari si PNS ini. Kemudian langsung dimunculkan oleh si AI. Sini kita sebutnya Mbak Dinda ya. Jadi Mbak Dinda ini bekerja memberikan job recommendation seperti ini hanya masih meluas saja. Setelah dari hasil job recommendation ini, kita masukkan dengan standar kompetensi jabatan yang kita punya pada Perbub Badung. Jadi kita sesuaikan, coba kita masukkan mereka ke dalam salah satu jabatan yang ada di Pemkab Badung. Ya, ini Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sejauh mana sih ada kesesuaian antara talenta yang dimiliki oleh PNS tersebut dengan jabatan yang kita pilih ini? Iya. Mungkin bisa dilihat. Ini lagi jalan, Mbak Dinda sedang bekerja. Ya, ini bisa dilihat bersama-sama ada beberapa kompetensi yang muncul. Jadi untuk menduduki jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh Ibu PNS yang tadi. Antara lain seperti ini, yang sebelumnya kami sudah input, standar kompetensi jabatan, dia harus memiliki kemampuan untuk analisa, dan lain sebagainya. Ada presentasi yang disebutkan. Nah, akhirnya kita menemukan kesesuaian antara talenta yang dimiliki dan standar kompetensi jabatan yang diinginkan. Itu ada di sekitar 58,33%. Nilai inilah nantinya, ya, dan boleh izin ya, saya tambahkan sedikit
juga ya, Mbak Puja. Memang ini kalau kita lihat kan penempatan gitu ya, Mbak Puja ya. Tapi, ada perspektif lain juga nih, bukan hanya kayak seberapa orang ini cocok dengan persentase itu, tapi ini izin saya baru aja semalam ketemu bersama Pak Ari dan juga Pak Kepala LAN, Profesor Taufik. Yang di mana kalau LAN kan dia fokusnya adalah pengembangan gitu ya, terutama pengembangan leadership dari diri masing-masing dan ternyata dari hasil ini pun bisa insightful bukan hanya seberapa orang ini cocok di tempatnya, bukan cocok dalam artian secara kompetensi ya, tapi dia bakal enjoy nggak sih ngerjainnya? Dia akan lebih mudah nggak sih mengadopsinya? Dan ketika dia dipindah ke sana, dia akan lebih mudah beradaptasi nggak sih ke sana karena dia punya talenta-talenta yang bisa mendukung dia. Nah, tapi ternyata ini pun bisa menjadi insight untuk kita-kita semua yang mungkin di bagian diklat atau seperti LAN semalam adalah dari persentase ini kita bisa tahu contoh gitu ya. Di sini paling tinggi persentase di dalam kompetensinya ada di 78% pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia ASN. Berarti secara natural dia akan jauh lebih mudah untuk mengimplementasikan hal-hal di kompetensi tersebut. Nah, namun persentase paling kecil di mana tuh coba kita lihat ya. 41% di atasnya yaitu penyusunan tadi ya, penyusunan, rencana pengembangan karir. Nah, ternyata tapi kalau dalam segi menyusun sesuatu secara runut, itu sesuatu yang memang, ASN ini akan lebih struggling. Nah, sehingga ketika kita memetakan diklatnya apa, pengembangannya apa, ini pun jadi lebih presisi karena kita tahu, oh dia perlu tools untuk dia bisa menyusun sesuatu secara runut. Oh, dia perlu skills di mana dia bisa menjabarkan strateginya yang besaran di kepalanya menjadi sesuatu yang step by step. Nah, ini pun relate dengan talent DNA-nya. Boleh kita ke atas sedikit, ke talent DNA-nya. Kenapa dia seperti itu? Nah, kita jadi tahu, oh kenapa dia akan struggling di sana gitu ya. Oh, karena nomor satunya nobel, dia memegang prinsip, dia kolektor, mengumpulkan informasi. Jadi dalam segi ide itu banyak banget. Nah, tapi di bottom talent-nya ada otoritatif. Jadi sehingga misalkan gitu ya, ide dia udah banyak, kemudian dia banyak mengumpulkan informasi, tapi pas implementasinya bisa jadi dia kurang tegas. Nah, disitulah tools atau support development yang bisa kita berikan. Jadi bukan hanya mungkin, penempatan di dalam si nine box-nya itu sendiri dan seberapa dia akan enjoy ngerjainnya, tapi ini juga jadi pertimbangan kita di diklat untuk kita tahu bagaimana secara presisi mempersonalisasi pengembangan buat dia gitu. Iya, betul Itu sekali, sebagai Mbak. tambahan aja ya Mbak Puja ya, Iya, maksudnya benar sebagai sekali. beda. Seperti waktu kita sempat ketemu dulu ya Mbak Pamela, mungkin saya bisa ini Mhm. saya sampaikan bahwa pernah saya sampaikan kalau nggak salah kita ketemu bisa dijadikan bahan bagi pimpinan pada saat memberlakukan mutasi rotasi. Jadi buat bahan Mmm, pegangan banget buat pimpinan ini sebenarnya potensi orang ini di mana sih dia man behind the desk atau orang lapangan. Makanya muncul kayaknya relate sekali dengan konsep talent DNA-nya Pak Ari Ginanjar yang DNA yang drive, N-nya yang networking, kemudian A-nya yang action. Jadi orang-orang itu benar-benar the right man on the right place. Jadi mereka ditempatkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mungkin bisa dijadikan bahan catatan sendiri bagi pimpinan kami, khususnya pada saat melaksanakan mutasi dan rotasi. Itu kenapa kami merasa kayaknya banyak sekali keuntungan yang kami dapatkan dari AI Talent Finder ini, selain kesesuaian dengan job desk yang kita punya, jadi kita punya catatan tersendiri bahkan seumur hidup, ya ini sampai pensiun kalau PNS, catatan tersendiri apa-apa saja sih yang potensi dimiliki orang ini. Saya ingin orang yang seperti ini ada di tempat ini. Nah, mungkin ini bisa dijadikan bahan bagi pimpinan kami pada saat melaksanakan mutasi dan rotasi bagi para ASN. Terima kasih banyak loh ini Mbak Pamela. Kita ada tambahan ilmu lagi dari mendapatkan keuntungan ya rasanya dari setiap hal yang di-share pada saat ini. Kemarin Mbak Pamela juga baru dapat informasi yang terbaru. Jadi kami juga merasa wah
Beruntung ya sudah mempergunakan talent DNA AI ini. Mungkin saya lanjut sedikit Iya, ya, jadi Mbak Pamela. ya boleh, boleh Mbak Puja. Dan saya pengen menekankan aja tadi satu lagi adalah eh, kami melihat si talent DNA ini memang tidak menggantikan peranan asesor, tidak menggantikan peranan assessment center. Saya pun asesor gitu ya. Yang dimana yang diukur adalah sesuatu yang berbeda. Jadi sebelum kita move, mungkin saya pengen kita semua ada di halaman yang sama gitu. Biasanya saya mengibaratkannya seperti kayak atlet renang. Kalau dia atlet renang, misalkan ASN ini gitu ya, dia atlet renang. Level 1 adalah dia bisa gaya bebas. Level 2 dia bisa gaya kupu-kupu. Level 3 dia bisa gaya dada. Nah, assessment center, assessment kompetensi, mengukur dia udah di level mana. Kita kasih dia rintangan seperti solving gitu ya. Oh, keluar nih level satunya nih, dia keluar nih gaya bebas buat menyelesaikan masalahnya. Kemudian kita kasih lagi LGD, keluarlah level 2-nya. Kita kasih mungkin intre gitu ya. Kok level 3-nya belum keluar-keluar ya gitu. Kok ini dia masih stuck di gaya kupu-kupu nih, nggak nyampe gaya dada gitu ya. Nah, itulah di mana peranan asesor untuk melihat kapabilitas atau skills dan knowledge orang ini udah sampai mana. Nah, peranan talent DNA, AI talent management adalah wait a minute, untuk menjadi seorang atlet renang yang handal, dia perlu punya vigorous, yaitu dia konsisten terus bekerja keras, latihan terus-menerus, dia perlu fokus, yaitu dia harus ada di jalur itu aja kan, gitu, dia nggak belok-belok, dan dia juga harus goal getter, artinya dia harus terpaku pada objektifnya apa, tujuannya apa. Nah, talent DNA melihat bahwa ternyata dia kolaborator loh. Ternyata dia harmoni gitu. Yang dimana dia bukan atlet renang, dia pemain sepak bola. Yang makanya pas kita assess dia, kok gaya dadanya nggak keluar-keluar sih, kok udah kita training berkali-kali loh dia untuk gaya dada, tapi dia nggak nyampe-nyampe level 3. Bisa jadi ternyata dia pemain sepak bola. Harusnya diajarinnya adalah dribbling gitu. Bukan eh, bukan gaya dada dan menjadi atlet renang. Jadi ini sebagai tambahan aja, kami hadir si AI Talent Management ini sebagai pelengkap di dalam Nine Box, tapi tidak menggantikan apa yang sudah diukur gitu ya Mbak Puja. Kalau tadi saya lihat grafiknya Mbak Puja, itu tetap ada tuh rekam jejaknya, kualifikasi gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi itulah nanti kita akan mengkolaborasikan antara si talent DNA AI ini ke dalam si Malen kami. Jadi kita ada proses integrasi mengawinkan antara si talent DNA AI dengan manajemen talenta kami. Itu kenapa kita sebut dengan manajemen talenta berbasis AI kan ya Mbak Pamela. Hmm. Jadi salah satu kelebihan kami. Baik, kita lanjutkan sedikit sampai proses ini. Nah, kelebihannya lagi setelah talent fit kita masukkan nilainya tadi yang telah kita dapatkan, kita akan mendapatkan kelebihan lainnya yaitu berupa culture score. Culture score ini adalah core value berakhlak yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Di sana ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Jadi sebenarnya ini sudah ada di SKP kami, Mbak Pamela. Jadi penilaian-penilaian ini sebenarnya sudah ada di SKP kami. Hanya saja untuk potret lebih jelasnya, gambaran lebih jelasnya dari ASN itu sendiri di sini kami mendapatkan ternyata oh hasilnya bisa direpresentatifkan berupa angka ya gitu. Ternyata ada angka-angkanya nih. Ternyata ada sekian persen nih dari orientasi pelayanan kami saya memiliki sekitar 50% koma sekian orientasi pelayanan. Sedangkan di SKP kami tidak bisa memiliki atau mendapatkan perhitungan presentase seperti ini. Sedangkan manajemen talenta kami atau Simalen ini berbasis angka semua. Jadi kita ada angka, ada persentase yang kami memerlukan data secara akuntabel. Seberapa sih ini tingkat culture fit ini, budaya kerja ini bisa kami adopsi ke dalam Simalen kami. Nah, dalam talent DNA inilah kami dapatkan itu Mbak Pamela. Jadi Hmm. banyak sekali keuntungan yang kami dapatkan setelah dapat culture fit ini kita integrasikan ke Simalen kami yang kembali tadi bisa kita perlihatkan di kinerja pada generik. Ya, di situ ada berakhlak, culture fit. Jadi nilainya kami integrasikan ke sana untuk mendukung kembali pengokohan, penguatan data-data yang ada dalam Simalen ini. Demikian Mbak Pamela kurang lebihnya.
Mhm. Wow, keren banget ya. Ini, ada banyak antusiasme ternyata di kolom chat. Banyak yang bertanya, jadi Mbak Puja sambil kita ngobrol-ngobrol, kita sambil bacakan pertanyaannya, kita jawab satu-satu ya. Jadi feel free Bapak Ibu kalau yang mau tanya juga, silahkan gitu ya, kita akan bahas langsung, karena jarang-jarang nih kita sebetulnya mengundang Mbak Puja baru pertama kali ini kan, lebih the ya, Mbak? Iya betul Mbak Pamela. Nah, di sini ada Pak Edi Suwarno. Pak Edi Suwarno boleh sharing dong dari instansi mana? Atau boleh unmute juga kalau misalkan mau bertanya langsung ke Mbak Puja di sini. Ya, terima kasih Mbak Putri Pamela. Menarik, jarang-jarang ASN dibahas karena yang ada biasanya perusahaan swasta. Karena kita tahu lah regulasi kepegawaian di dalam instansi pemerintah itu sudah sangat bagus, tapi banyak loophole yang sebetulnya jadi pertanyaan kita dan belum pernah mendapatkan apresiasi yang baik terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan saya seperti yang di chat, gimana awalnya meyakinkan para stakeholder di Kabupaten Bandung terkait dengan aplikasi ini. Terus yang kedua, kita tahu lah meritokrasi yang ada di pemerintahan itu yang dari zaman dahulu sampai sekarang niatnya sudah sangat baik, toolsnya baik. Yang jadi PR adalah penerapannya di lapangan. Bagaimana meritokrasi itu bisa diterapkan melalui aplikasi ini. Terus yang kedua, eh, bagaimana menepis intervensi dari pejabat struktural terkait dengan penempatan jabatan seseorang. Karena yang kita tahu, like and dislike itu sangat kental di dalam lingkungan kita lah. Saya tidak mewakili instansi tempat saya bekerja, tapi saya bekerja di instansi Kementerian Kesehatan. Mungkin itu aja, terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Edi. Gimana tuh Mbak Puja? Mungkin dari pertama dulu ya tadi. Gimana sih awalnya mensosialisasikan ini supaya mereka mau adopsi gitu ya Pak Edi ya? Oke, baik terima kasih Pak Edi Suwarno. Salam kenal Bapak Edi. Saya dari Pemkab Bandung. Bapak mohon izin sharing-sharing sedikit terkait dengan gimana sih proses meyakinkan stakeholder. Ini kalau saya bahas mungkin terdengar klise Pak, tapi memang ini yang terjadi sebenarnya. Jadi pada saat kami mendapatkan penawaran seperti ini yang menarik ini, eh, yang didatangi oleh Mbak Pamela dan tim pada saat itu langsung kepada pimpinan. Nah, untuk meyakinkan mereka mungkin sebagian besar hasil pertimbangan atau membaca dari penawaran dan sebagainya, mereka sudah tertarik. Cuman bagaimana sih kita mengeksekusi kegiatan ini, gimana sih kita mau pakai nih aplikasi ini di kita, gimana caranya gitu. Ternyata balik lagi ke visi dan misi dari kepala daerah kami. Mereka sangat komit sekali. Mungkin dari pembangunan manajemen talenta kami belum berjalan sepenuhnya atau masih dalam proses pembangunan ya Mbak Pamela, Pak Edi. Tetapi pimpinan kami di Kabupaten Badung sangat komit sekali untuk dapat melaksanakan si Malen ini sendiri Pak Aidi. Jadi kami mendapatkan dukungan, mendapatkan motivasi bahkan dari pimpinan langsung kami Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Badung untuk gimana nih kalian wujudkan kegiatan ini, kalian laksanakan kegiatan ini supaya kita bisa mengadopsi si talent DNA AI ini. Terus terang saja memang kalau di PNS ya Mbak Pamela, jadi kita semua melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian atau petunjuk pimpinan sesuai dengan ketentuan tersebut baru kita bisa jalan. Dan Pak Edi mungkin ada sedikit berpikir banyak sekali kendala dari PNS itu nggak bisa bergerak secara fleksibel seperti swasta ya Mbak ya, karena banyak sekali payung-payung hukum yang harus kita sesuaikan tetap dengan berjalan di alurnya gitu. Dan yang pertama kali kami mendapatkan keyakinan dari stakeholder itu karena pimpinan mempunyai komitmen yang sama, Pak Edi. Jadi kami malah didorong oleh pimpinan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita harus adopsi ini bagaimanapun caranya sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku supaya si Malen ini pada saat nanti pimpinan berkenan untuk dilaksanakan sudah kuat, sudah kokoh, sudah ready, semua data-data sudah settle. Jadi tinggal jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau yang kedua tadi Pak Edi mungkin banyak sekali implementasinya belum jalan gitu ya Pak Edi ya. Nah, itu mungkin balik lagi ke masing-masing daerah ya Pak Edi. Jadi kebetulan di daerah kami seperti yang saya sampaikan tadi adanya pimpinan-pimpinan sekarang yang benar-benar open minded, mereka sangat terbuka
tidak menutup terhadap kemajuan-kemajuan teknologi, apalagi sekarang kita mau ke gig era, mereka sudah open duluan, sudah pada terbuka matanya duluan terhadap teknologi-teknologi yang ada. Jadi kami di bawah tuh lebih gampang kerja jadinya Pak Edi. Jadi kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau si Malen ini dilaksanakan Mbak Pamela, benar-benar follow the rule, kita mengurangi intervensi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Kita di BKPSDM bekerja pun dengan sangat tenang karena tidak ada intervensi dari pimpinan, dari luar pimpinan, bahkan dari ya yang lain-lain seperti misalnya ada titipan dari mana. Kita akan mengurangi hal-hal seperti itu dengan implementasi manajemen talenta di sini. Dan harapan pimpinan pun nantinya apabila pembangunan manajemen talenta kami sudah kokoh, data-data yang di bawahnya database yang sudah ada itu sangat kuat dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Jadi mungkin setelah itu kita akan jalankan Pak Edi. Jadi kami sedang mendapatkan tugas untuk memperkuat data-database yang ada di dalam Simalen ini. Itu Demikian Pak Edi. misinya luhur sekali itu Mbak Puja. Maksudnya kita Sih, Mbak. tidak memungkiri gitu ya. Kadang-kadang ya kita ada titipan atau mungkin ada kepentingan masing-masing lah di mana ya itu biasa di ASN. Tapi dengan adanya insight yang memang berbasis data dan dia presisi dan akurat gitu ya, itu yang menjadi aspirasi dari makanya ada permen Pan RB gitu ya untuk menetapkan semakin kuat sistem kita, semakin ini berbasis data, semakin ini valid dan itu semakin mengurangi hal-hal seperti itu gitu ya. Iya, semoga kedepannya kita bisa bekerja dengan tanpa intervensi ya Pak Edi. Ya, Jadi teman-teman ASN tuh kerjanya lebih enak gitu. Semuanya yang sesuai dengan apalagi behind ya iya, gimana Pak? niat awalnya udah baik tadi yang seperti disampaikan Mbak Pamela. Tapi kan realitinya nggak semudah itu dan mungkin tidak semua kondisi yang ada di Kabupaten Badung itu ada di Indonesia lah Mbak. Saya hampir jadi ASN itu sudah 15 tahun lebih Mbak. Apa yang saya alami itu dari pasang surut, ya mungkin banyak lah tidak tidak apa namanya tidak mudah melakukan itu Ya dan betul. bagaimana leadership yang kuat dari pimpinan itu Betul. jadi sesuatu yang sebetulnya poinnya lah pada saat leadership itu sampai ke bawah dan dirasakan ingin bersama-sama maju. Nah itu sebetulnya kunci sih kalau menurut saya dan itu anugerah. Gak semua bisa dapat itu. Karena kita tahu lah dengan segala kesulitan yang kita hadapi, mengabdi itu agak berat, apalagi kondisi sekarang itu paling dipertanyakan konsistensi dari seorang pegawai, bagaimana dengan melihat pimpinan yang ingin maju. Saya appreciate lah pokoknya, luar biasa bisa jadi contoh lah. Dan kalau di pemerintahan pusat tuh agak agak berat ya Mbak, sangat berat apalagi ada efisiensi anggaran. Terima kasih banyak atas apresiasinya Bapak Edi. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan sistem manajemen talenta secara penuh lagi. Dan izin kalau boleh saya menambahkan untuk respon gimana sih sosialisasi awalnya, gimana pegawai antusias, dan ini juga menjawab pertanyaannya Pak Dani ya. Pak Dani bertanya, di sini ada Pak Dani ya, Pak Dani boleh unmute juga dan menambahkan. Tapi kalau saya secara garis besar di sini, kan biasanya pegawai itu sangat skeptis untuk di-assess ya, karena mereka buat apa nih gitu ya. Nah, ini juga salah satu benefit dari talent DNA adalah pertanyaannya atau pernyataan-pernyataan yang ada dia tidak menggiring kepada sebuah jawaban dan juga tidak ada jawaban yang salah. Jadi banyak dari para pegawai gitu ya, saya nggak tahu nih mungkin Mbak Puja mungkin bisa sharing lebih dalam dan nanti saya minta Pak Dani juga mengelaborasikan. Tapi dari segi talent DNA-nya sendiri, kalau dari pengalaman kami memang angle-nya positive psychology, jadi tidak ada jawaban yang salah dan mereka pun paham ketika mereka pun si para pegawai pun harus paham bahwa dengan mereka menjawab sejujur-jujurnya selayaknya dirinya, sebetulnya itu akan membuat mereka kerja pun menjadi lebih enjoy.
sesuai dan lebih happy. Karena sebetulnya itu yang kita harapkan, bukan berarti dia akan dimutasi, dia akan dirotasi ke sini, bukan. Lebih kepada bagaimana talenta naturalnya dia ketika dia bisa punya kesempatan untuk menggunakan talentanya lebih di pekerjaannya, kita tahu itu akan membawa dia menjadi lebih bahagia dan lebih sukses bekerja. Seperti itu sih. Dan itu penekanan yang biasanya kami selalu tekankan kepada klien-klien kami gitu ya di semua instansi bahwa ini bukan assessment, malahan mereka bisa pergunakan ini di kehidupannya sehari-hari sampai bagaimana dirinya dengan pasangan dan anaknya gitu, bukan hanya di dunia kerja. Dan Pak Dani silahkan menambahkan kalau dari pertanyaannya. Baik, mohon izin. Suaranya terdengar ya. Ya, terdengar. Terima kasih Mbak Pamela, Mbak Puja dikasih kesempatan untuk sharing sedikit. Memang sangat menarik. Saya tadi langsung ini agak ngantuk, cuman langsung seger setelah melihat bagan tadi ya. Ada 10 talenta terbaiknya, ada 5 talenta terbawah. Saya ini terus disandingkan dengan kesesuaian kalau seandainya berkesempatan dipromosikan misalkan dikasih bak umum bagaimana? Oh ternyata 58% kecocokannya. Nah itu sangat menarik sekali. Saya langsung teringat kan saya di Kalimantan Utara, izin Mbak, di Kalimantan Utara. Kalau saya tidak salah kami pernah juga kurang lebih 4 jam itu mengisi kuesioner yang dari BKD. Nah di sela-sela mengisi itu ya di kanan kiri saya kok gelisah ini kenapa? Ada yang ngisinya cepat, ada yang ngisinya santai, ada juga yang merasa bulan depan pensiun jadi tidak mengisi lagi misalkan seperti itu. Jadi melihat kondisi itu kok sepertinya memang banyak skeptis ya, arahnya nanti seperti apa. Nah sejalan tadi dengan Pak Edi juga ini memang kalau saya melihat memang komitmen dari pimpinan juga sih, komitmen pimpinan bagaimana menempatkan posisi itu sesuai dengan keahliannya atau minat bakatnya dan potensi-potensinya seperti itu. Jadi selain sharing juga ini saya juga dalam konteks menyimak karena posisinya ini suatu ilmu yang baru, penerapan yang baru. Saya tadi langsung coba buka ini talent DNA. Wah, sepertinya menarik kalau untuk pribadi, misalkan untuk mempelajarinya, karena kan kalau di Pemda kami sepertinya belum bekerja sama ya, belum bekerja sama. Nanti apakah nanti terus ada kesempatan untuk bekerja sama atau menggunakan tool yang lain kan? Pada intinya adalah pemetaan ini sangat penting seperti itu. Mungkin sedikit itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Dan gimana Mbak Puja untuk dari segi asesmen itu sendiri, dan ini berbeda dari asesmen BKD ya Pak Dani ya. Ini saya mau menekankan ke yang lain. Enggak 4 jam, cuma 10 menit malahan sekarang Mbak Puja. Karena kita udah validasi dikurangi lagi pertanyaannya supaya makin smooth, cuma 10 menit lagi lewat HP. Oke, baik Mbak Pamela. Kalau terkait pandangan skeptis ya Mbak Pamela, itu tuh kayaknya bukan cuma di assessment nih. Setiap akan dilaksanakannya proses mutasi, rotasi, dan promosi segala macam untuk teman-teman kita di ASN pasti ada beberapa yang pikirannya masih skeptis. Oh dia punyanya ini, oh dia orang ini segala macam. Cuman semakin ke sini Mbak Pamela, kita sudah mulai sistemnya sudah mulai terbuka ya, medsos terbuka, jelas. Kemudian ada teknologi-teknologi lainnya, apalagi sekarang bisa diakses dari mana saja gitu kan. Hanya saja untuk lingkup kami di pemerintah Kabupaten Badung, pelaksanaan asesmen kita masih bekerja sama dengan Provinsi Bali dan BKN Mbak Pamela. Mungkin bagi beberapa orang, apalagi yang minimal berapa tahun sebelum pensiun, buat apa sih lagi nih? Untuk apa sih nih assessment? Kepentingannya untuk apa? Nggak dapat promosi juga gitu kan? Tapi semakin ke sini kita melakukan pimpinan terutama menjelaskan pentingnya nilai assessment yang akan kita menjadikan database di dalam sistem manajemen talenta. Jadi sistem manajemen talenta kami atau Simalen itu pengambilan database-nya semua pada Simpeg. Sistem informasi kepegawaian. Jadi data diklat, kepegawaian semuanya berbasis data dari Simpak itu sendiri termasuk data hasil asesmen. Jadi apabila tidak ada hasil asesmen tersebut, jadi otomatis PNS yang bersangkutan akan ada di kotak bawah.
Jadi dia secara otomatis, jadi dia lebih aware dengan datanya sendiri, dia akan lebih penting ya. Oh, sekarang data pribadi saya ternyata penting nih untuk mendukung performa saya di 9box tersebut gitu. Jadi mereka akan lebih Oh, aware. transparan ya? Iya betul. Jadi semakin banyak mereka ikut diklat, di sana kan ada tadi seperti yang saya sampaikan, ada nilai-nilai yang benar-benar masuk di si manajemen talenta yang kami tarik langsung dari Simpek. Jadi kalau mereka semakin malas untuk mengupdate data, malas untuk memperbarui datanya, malas untuk menambah update-update kepegawaian mereka, akan semakin turun, boxnya dia akan ada di box terbawah. Jadi untuk orang-orang yang lebih aware dengan data-data mereka, dia otomatis akan naik di box di atasnya, entah itu di 456 atau 789. Demikian Mbak Pamela. Cuma saja saya nggak ngerti gimana semakin ke sini suhu atau apa ya namanya ya, hawa berorganisasi di Badung ini daya saingnya sangat tinggi Mbak Pamela. Jadi setiap BKN atau dalam hal ini Kanrek 10, karena kami di bawahnya Kanrek 10 ya Mbak Pamela, mengadakan entah itu uji coba digitalisasi, entah itu ada literasi digital, entah itu ada pengadaan webinar dan segala macam. ASN kami sangat aktif sekali untuk mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan ada yang sampai menelpon, saya gilirannya kapan? Kenapa belum dapat giliran gitu. Jadi mereka sudah memiliki daya saing tersendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pengembangan SDM khususnya. Apakah itu tentang pengembangan diri, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ASN atau PNS yang ada di Bandung ini semakin ke sini 5 tahun terakhir setelah COVID-19, entah kenapa suasana daya saing antar PNS itu semakin tinggi. Jadi mempermudah kami di BKPSDM tentunya karena banyak sekali juga setelah ini diadakan diklat-diklat karena banyak yang tertarik ya Mbak Pamela untuk Iya. mengikuti diklat yang sama baik itu secara online maupun offline. Demikian, Mas Dani, yang kiranya bisa Oke. kami berbagi cerita sedikit dari Badung. Terima kasih Mbak Puja sama Mbak Pamela. Jadi pengetahuan baru dan tambahan informasi bagi kami. Memang memancing semangat pegawai ini kan agak PR ya. Maksudnya PR dalam artian butuh trik khusus bagaimana kita sama-sama semangat gitu, sama-sama semangat karena kadang-kadang semangat itu mati kalau yang lain juga misalkan kita semangat sendiri nih, kita semangat sendiri, semangat belajar sendiri misalkan, tapi secara lingkungan belum dapat mengakomodir itu kan juga yang kita khawatirkan akan mati sendiri. Kita agak ada kekhawatiran semangat kita tuh kok jadi capek sendiri ya akhirnya sama saja. Misalkan saya juga semangat juga rewardnya biasa aja. Ya. Terus yang tidak semangat juga punishment yang tidak ada kan seperti itu. Terima kasih masukan dan insight-nya. Semoga kami dapat menerapkan barangkali di Kaltara ataupun di daerah-daerah lain sehingga kalau kompetisinya untuk hal yang baik itu kan kita maju sama-sama, tidak ada yang saling mengalahkan atau saling menjatuhkan gitu. Kita ingin maju sama-sama supaya ya kalau memang bagus ya karirnya juga kita mengakui oh ya dia memang bagus. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Pamela, Mbak Puja. Terima kasih Pak Dani. Dan tidak terasa udah jam 9 aja. Ya kan Mbak Puja? Sangat tidak terasa udah jam 9, tapi ternyata ada beberapa pertanyaan yang sepertinya kita nggak akan punya waktu untuk bahas. Dari Gimana di sini ada dari Mbak ini ya, Nimade Purnami Astari tentang bagaimana sih bentukan hasil manajemen talenta AI dengan aplikasi dan data di Simalen gitu ya. Mungkin kalau boleh kita ada screenshot tapi ditutupin namanya gitu ya, bakal keren banget. Dan juga sampai ada yang nanya di sini gimana caranya penerapan untuk keluarga. Karena kalau saya bayangkan gitu pasti akan berpengaruh terhadap culture di Pemda Badung juga gitu. Dengan tadi ya transparansinya, kemudian juga jadi merekanya melihat ini sesuatu yang investment dari instansi terhadap diri mereka gitu ya. Makanya mereka pun jadi lebih bersemangat isi assessment-nya. Bagaimana sih mereka sekarang udah paham atau masih belum paham atau dalam proses itu gitu ya untuk memahami talenta dirinya gitu. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya saya pengen banget bahas. Apakah Bapak Ibu, saya mau tanya nih Bapak Ibu semua, setuju nggak kalau kita undang lagi Mbak Puja minggu depan ada part 2 kayaknya. Ini udah berasa kayak drama Korea, harus ada episode kedua Mbak Puja.
Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat setuju atau enggak untuk kita ada part 2 bersambung di minggu depan. Aduh, mohon izin Mbak Pamela, saya Karena sedikit mungkin Mbak Pamela. Ibu ya, Purnamadi Purni Astari ini izin itu adalah salah satu ibu kabid kami di Kanrek 10 BKN Regional 10 di Bali. Jadi beliau juga adalah role model saya kebetulan untuk public speakingnya benar-benar keren sekali untuk Ibu Ana. Kita manggilnya Bu Ana. Jadi dari Kanrek 10. Terima kasih banyak Bu Ana untuk pertanyaannya. Mungkin nanti kita ini ya dari behind the suite kita beralih ke behind the scene Bu Ana. Jadi kita kembali ke behind the scene untuk menjawab pertanyaannya. Kalau untuk part jadi 2, kalau astaga, menurut ini saya tuh part banyak yang masih bertanya-tanya gitu kan. Terus gimana nerapinnya? Awalnya gimana dulu? Iya nggak sih? Nah, jadi kayaknya masih banyak pertanyaan di semuanya. So, kita sepakat nih udah banyak yang bilang setuju, setuju, setuju. Silahkan taruh ya seberapa banyak yang setuju di sini supaya Mbak Puja setuju juga buat hadir lagi minggu depan. Soalnya katanya dari awal grogi banget hari ini, tapi antusiasme Bapak Ibu berarti menunjukkan bahwa ilmu yang kita share hari ini memang bisa membawa manfaat dan mungkin bisa jadi keberkahan buat kita semua bagaimana kita dengan effort kecil-kecil perlahan tapi kita juga ingin punya ya instansi yang kita dambakan gitu dimulai dari si manajemen talenta ini. Jadi Mbak Puja oke ya minggu depan ya? saya tunggu petunjuk pimpinan Mbak Pamela. Oke. Itu tergantung Oke. pimpinan. Terima kasih banyak ini sebelumnya atas sharing knowledge-nya bagi teman-teman yang sempat hadir juga ikut join Zoom ini. Sangat mengapresiasi sekali. Kami sangat berterima kasih sekali dari Pemkab Badung sudah diizinkan untuk berbagi di sini. Mungkin kami belum sempurna Mbak Pamela, jadi masih banyak perlu penyempurnaan ke depannya. Cuman kita optimis, kami sangat optimis sekali dengan suasana kerja di Pemkab Badung, dengan suhu yang terbaru nanti ke depannya kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan si Malen ini untuk ke depannya nanti. Terima kasih banyak Mbak Pamela, terima kasih salam buat teman-teman semua. Bapak Ari Ginanjar, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Mbak Puja, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita mendalami lebih dalam lagi untuk bagaimana penerapan manajemen talenta ASN menggunakan artificial intelligence yang sekiranya bisa membantu banyak instansi lainnya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Selamat pagi. Mbak Puja, makasih banyak ya. Pagi, Nanti terima kasih kita Mbak Pamela. ngobrol lagi. Siap.